Nah, saya dapat firman yang saya mau bagikan hari ini. Waktu kemarin, baru beberapa minggu lalu, saya kembali pelayanan dari Amerika. Di Amerika, Roh Kudus berbicara untuk membagikan ini kepada Anda. Jadi khotbah saya hari ini 4 kali sama semuanya. Meskipun nanti ada rema-rema yang berbeda setiap ibadah. Mari kita buka sama-sama di Maleakhi pasal 4. Ketika saya sibuk pelayanan waktu itu di gereja Korea di Los Angeles, lalu di gereja Amerika, Tuhan berbicara, beritahu sama gereja Mawar Sharon, nanti kalau kamu pulang. Tuhan ngomong jelas di hati saya, bahwa aku ingin mereka menangkap hati Bapa bagi kehidupan mereka, bagi rumah tangga keluarga, bagi apapun yang mereka kerjakan. Maleakhi 4 tentang hati Bapa itu, tapi gak kalah serunya juga hati anak. Mari kita belajar langsung dari firman ini. Maleakhi 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan menyeluruh tanpa penjelasan, nanti ayat per ayat saya berhenti jelaskan lagi. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Kita baca ayat 6 bersama-sama. 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sekali lagi saya mau dengar juga dari Jakarta, Cirebon, mana lagi tadi, Pontianak, Malang, Jember. Saya mau Anda juga semuanya tak ada jarak dalam hadirat Allah, baca bersama dengan jemaat pusat di Cempaka, Surabaya. 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Katakan yang keras, amin. Puji Tuhan. Jangan ditutup Alkitabnya, saya akan bahas ayat per ayat. Hari Tuhan, hari apa itu? Hari ini harinya Tuhan, setiap hari. Tapi hari Tuhan di sini bukan mengarah ke kiamat. Seperti yang banyak orang salah paham. Hari Tuhan di sini adalah hari kebangkitan. Hari kebangunan rohani yang besar. Hari berkat. Hari mujizat. Ini hari Tuhan itu. Karena itu di ayat yang kita baca tadi di ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia di hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ini bukan hanya bicara tentang kedatangan Tuhan, tapi akhir zaman, pemulihan terjadi. 2 generasi sama-sama bekerja sambil bergandengan tangan. Saya mau Anda bisa melihat ayat ini dengan profetik. Bahwa ini bicara tentang Anda dan saya dan keturunan kita. Anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Hari Tuhan besar dan dahsyat, itu hari tentang kebangunan rohani. Bagaimana kita bisa melihat hari berkat itu datang? The year of the Lord's favor. Tahun rahmat Allah itu bisa datang. Gimana caranya? Mari kita sekarang lihat ayat pertama. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala-nyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan nyata di zaman kita, dan saya nggak berbicara tentang pekabaran Injil, hidup kita inilah Injil terbuka. Pekerjaan karir kita termasuk di dalam panggilan kita. Kalau kita mau melihat penyertaan Tuhan heran dalam hidup kita, maka kita harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Setiap lembah harus ditutup, gunung harus diratakan. Dan siapakah orang gegabah? Siapakah orang yang berbuat fasik di sini? Ini mewakili dosa 2 generasi. Ada beberapa sikap hati yang harus diubah sebelum Allah bekerja.
Yang pertama, orang gegabah. Dalam bahasa Inggrisnya, the arrogant. Atau orang yang arogan. Ini secara profetik bicara tentang dosa generasi yang lebih tua. Karena tanpa kita sadari bertambah usia, kita merasa tidak perlu belajar lagi. Kita merasa anak muda gak tahu apa-apa. Sedikit banyak ragi Farisi mulai merasuki tubuh kita. Dengan menuanya usia kita. Kalau kita gak hati-hati, kita bisa jadi orang Farisi yang menghalangi orang lain untuk dipakai oleh Allah. Menghalangi pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Hati-hati dengan ragi itu. Hati-hati dengan roh arogansi. Waktu kita muda, kita mau belajar. Dan kalau orang muda bicara sama orang tua, merasa tersanjung rasanya aku belong atau termasuk dalam klub orang-orang dewasa. Tapi orang-orang tua, ketika melihat gereja mulai banyak anak mudanya, kadang-kadang kita merasa, ini gereja kok gereja muda-mudi, aku gak cocok di sini. Itu adalah keluar dari kata-kata, itu kata-kata keluar dari orang yang hatinya bukan hati Bapa. Hati Bapa selalu mengalah. Arogansi bukanlah hati ayah. Kadang-kadang kita merasa, sana anak muda belum tahu apa-apa, belum masak makan asam garam. Ini bicara tentang dosa generasi yang lebih tua. Harus disingkirkan kalau kita mau lihat kelanjutan pekerjaan Allah. Hai Saul, kau harus mengalah agar Daud bisa dibangkitkan. Karena itu orang-orang tua di sini harus punya visi untuk anak-anak mereka. Dan ini bisa diterapkan bahkan di dalam pekerjaan kita. Siapa yang punya cabang harus mikirkan punya visi untuk cabang itu. Jangan hanya untuk pusatnya. Miliki hati Bapa. Apa yang saya sampaikan ini tidak melulu bicara tentang hubungan rumah tangga ayah dan anak kandung. Tapi inilah adalah, boleh dikatakan kebaktian ini seperti seminar kepemimpinan. Tuhan ajarkan kita punya hati Bapa. Jangan arogan. Jangan kita merasa kalau yang lebih muda pasti lebih lemah. Yang lebih muda gak tahu apa-apa. Singkirkan itu kalau kita mau melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa di hari depan kita. Karena itu Paulus memperingatkan pada kita. Seperti yang ditulis di sini, ayat-ayat tambahan saya munculkan semua di layar LED supaya Anda tetap dan saya buka di ayat-ayat emas kita di Maliaki 4. 1 Korintus 4 ayat 15 munculkan multimedia. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Ada sebuah krisis global, krisis bapa di dunia ini. Dan itu termasuk kalau kita nggak sadari di dalam gereja. Kamu tidak mempunyai banyak bapa di dalam rumah. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ada sebuah panggilan, matikan ini multimedia. Ada sebuah panggilan sorgawi agar tempat Bapa kembali ditempati. Di rumah lebih banyak orang-orang yang merupakan penyokong keluarga, bukan ayah. Hanya karena Anda dan saya memberi makan keluarga, memberi kebutuhannya, ada banyak ayah yang absen sekalipun uangnya selalu jalan. Saya kenal pada waktu saya masih sekolah dengan teman-teman saya orang-orang Hong Kong nakal-nakal. Ayahnya, jangan khawatir, yang namanya dana itu mengalir seperti ledeng yang tidak pernah kehabisan. Tapi mereka adalah anak-anak yang kesepian. Waktu itu usia saya umur 16 tahun nakal-nakalnya. Saya dengan teman-teman semua yang nakal-nakal, waktu saya sekolah di Kanada. Waduh, saya kalau naik mobil saya mobil Jepang, mobil mereka mobil balap. Saya minder. Yang kuda-kudaan Ferrari apa segalanya itu sudah mereka tunggangi. Tapi mereka adalah orang-orang muda yang penasaran, mencari jati diri, kesepian. Papa mama selalu alirkan dana tak terhingga. Tapi mereka absen dalam hidupnya. You see, ada banyak ribu-ribu pendidik, beribu-ribu pendukung keluarga, sedikit Bapa. Di dalam gereja, di mana-mana Tuhan suruh kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk memiliki hati Bapa, dan itu harus disengaja. Tidak boleh arogan. Arogan bukan hanya jahat, absen. Kita merasa duniamu gak perlu. Orang arogan adalah orang yang tidak mempedulikan orang lain. Demikianlah banyak sifat ayah-ayah yang bukan bapak-bapak yang baik. Saya ceritakan tadi pagi bagaimana saya sempat melihat
Sering melihat di mana kalau ayah dan keluarganya pergi makan, karena kita kan hidup di tengah masyarakat, pergi ke restoran. Nah kalau mereka nggak makan karena mereka seru makan, mereka nggak bicara karena mereka seru makan, saya bisa mengerti, semua kita juga begitu kalau lagi kelaparan. Tapi ada loh keluarga-keluarga sekali-kali saya temukan, selama 45 menit kita makan bersebelahan tanpa saling mengenal, saya diam-diam perhatikan mereka nggak bicara satu sama lain loh. Sang ayah tutup mulut sama sekali. Kok bisa ya? Papa tapi bukan Bapak. Absen dalam kehidupan anak-anaknya. Saya berdoa Tuhan, jangan sampai Jemaat Mawar Sharon ada yang seperti ini. Kita harus sengaja. Lalu generasi yang berikutnya disebut yang berbuat fasik. Kata fasik di sini memberontak. Ini bicara secara profetik tentang dosa orang-orang muda, generasi yang lebih muda yang cenderung untuk membangkang dan memberontak. Nah, ini sekarang saya bicara kepada yang kaum muda. Kepada yang kaum muda. Jangan melihat kekurangan ayah kita. Lakukan bagianmu dan bagianku. Saya senang hari ini saya berusia 40. Saya bisa bicara ke atas yang tua, saya bicara yang muda. Sekarang saya bicara kepada yang muda. Gak ada ayah yang sempurna. Gak ada bos yang sempurna. Gak ada pendeta yang sempurna. Gak ada papa yang sempurna. Jangan lihati kekurangannya. Lakukan tanggung jawab bagian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan gagal untuk menjadi anak. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Coba dinyalain aja di depan sini Matius 16 ayat 13. Anda lihat ya, cara Tuhan Yesus memandang dirinya itu gimana. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang nih, siapakah anak manusia itu? Ini Tuhan sedang address himself. Matikan dulu sebentar, nanti kita lanjutkan ayat 14. Dia menyebut dirinya anak manusia. Itu adalah panggilan favorit Yesus tentang dirinya sendiri. Ya, ini adalah Tuhan itu suka menyebut dirinya sebagai anak manusia. Aneh, padahal dia anak Allah loh. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah, ia memberikan anak yang tunggal. Dia anak Allah yang tunggal, yang hidup. Tapi kenapa selama 88 kali lewat mulut sang juru selamat anak Allah ini, 88 kali di dalam perjanjian baru, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Apa yang Yesus coba beritahu pada kita ya, anak-anaknya hari ini? Itu jangan gagal jadi anak. 30 tahun pertama Yesus Kristus hidup di atas muka bumi, sejak Bethlehem, hari Natal itu. Dia hidup sebagai anaknya Yusuf. 3,5 tahun terakhir saja, dia disebut sebagai anak Allah pada akhirnya. Coba lihat ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapa aku ini? Baru penuturan muridnya, khususnya Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus sendiri menyebut dirinya anak Yusuf. Orang lain yang mengakui dia sebagai anak Allah karena melihat mujizat, hikmat, wibawa, dan melihat the nature of God, sifat Allah di dalam dirinya. Luar biasa. Coba saya bayangkan, Anda bayangkan, waktu umur 12 tahun Yesus di bait Allah. Jangan punya bias atau dengan orang Farisi dulu ya. Orang Farisi itu sebenarnya nggak semuanya buruk. Nikodemus contohnya. Orang Farisi itu nggak semuanya payah. Farisi sebuah golongan, nggak semuanya kotor, enggak. Ada pula yang namanya, hanya karena ada pendeta yang jatuh bukan berarti semua pendeta jatuh. Hanya karena ada pejabat pemerintah yang korup bukan berarti semua pejabat korup. Kita melihat hari-hari ini pejabat-pejabat baru Tuhan angkat di negeri kita. Kita bersyukur bukan? Orang-orang yang betul-betul dipilih rakyat. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, jangan kita generalize atau memandang segala pukul rata. Dan orang Farisi juga nggak semua buruk. Umur 12 tahun, Yesus bukan berdebat. Dia berdialog di bait Allah. Meskipun mereka itu kagum dengan hikmatnya Yesus, Yesus tuh belajar, bukan sok jago mau coba menang diskusi. Kalau Anda perhatikan waktu Yesus hilang di bait Allah, Tuhan Yesus sedang belajar dari guru-gurunya. Anak Allah bukan hanya belajar jadi anak kandung sekalipun papanya itu bukan ayah kandung karena Yesus tidak lahir dari sperma. Anak Allah ini mengerti apa artinya jadi anak seorang ayah duniawi di rumah selama 30 tahun. Dan dia juga ngerti waktu umur 12 diberikan sedikit cuplikan, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus pun
belajar di bangku sekolah. Dia pun menjadi anak rohani orang-orang Farisi ini. Saya yakin Yesus pasti tanya. Karena di dalam diri seorang Yesus kecil yang adalah anak Allah, dia juga bertumbuh secara psikologi manusia. Karena dia melalui semua yang kita lalui agar jadi juru selamat kita. Jadi ketika Tuhan Yesus ada sesuatu dia ngerti, tapi di dalam hatinya dia paham, tapi dia masih harus belajar secara manusiawi. Dia angkat tangannya dan tanya, "Guru, menurut guru gimana ini dan itu?" Waktu dijawab, Yesus bisa memberikan refleksi, bisa memberikan respon yang mengagumkan hati mereka. Wow, dari mana hikmatmu itu bisa begitu? Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya nggak yakin Tuhan Yesus ketika lahir di Bethlehem langsung bisa bicara Shalom. Atau Oe langsung bisa berkata, "Demikian aku adalah firman." Nggak bisa. Dia juga seperti bayi, nggak tahu apa-apa. Secara manusia, dia manusia biasa. Tapi dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah 100% juga. Uniklah suatu hari kita bisa mengerti. Tapi intinya saya mau beritahu, di umur 12 itu, Yesus mengerti apa artinya jadi anak rohani di dalam gereja. Seorang Yesus datang ke seorang Yohanes Pembaptis, minta dibaptis. Dia pun pernah dibimbing di dalam imannya. Luar biasa. Saya mau beritahu apa? Bapak, Ibu, Saudara. Sebelum kita bisa jadi bapak yang baik, kenapa banyak orang tidak bisa jadi bapak yang baik? Karena dia tidak pernah mengerti bagaimana menjadi anak yang baik. Roh Bapak itu tergantung juga dengan roh anak. Saya ingin sekali mendorong Anda semuanya di tempat ini untuk kita semuanya sama-sama komitmen di tahun-tahun yang akan datang untuk menjadi anak kandung yang sungguh-sungguh mengasihi papa mama kita. Untuk kita belajar menjadi anak rohani di dalam gereja, jangan hanya jadi jemaat biasa. Jadilah anak rohani. Seperti Yesus, putra Allah aja. Allah 100% aja, tidak luput. Harus belajar dari bait Allah. Harus belajar dari seorang pendeta yang mendahului dia, namanya Yohanes Pembaptis. Learn. Belajarlah untuk jadi anak di dalam sebuah gereja. Jangan jadi sebuah angka NIJ saja. Kalau seumpamanya gereja saya nggak suka sedikit, ancamannya adalah keluar. Mana ada anak yang bisa pecat ayahnya? Dan juga kalau ada anak yang telah meninggalkan rumah, kalau kembali tidak usah sungkan. Lukas 15 berkata, ayah mana tidak senang anak yang hilang kembali pulang. Belajar untuk bisa melihat bahwa kita melampaui sekedar keanggotaan. Aku ada di sini harus jadi anak visi. Aku di sini harus jadi anak visi Mawar Sharon. Karena visi ini ku yakini dari Yesus datangnya. Kalau enggak, aku tidak akan tertanam di sini. Belajar seperti Yesus di umur 12. Belajar dulu. Siapa yang gak bisa dipercayai visi orang lain tidak akan punya visi dari Tuhan sendiri untuk dirinya. Itulah sebabnya seringkali kita dititipkan, bukan hanya di dalam orang tua kandung kita, tapi juga orang tua rohani. Whoever isn't faithful with other people, orang yang tidak bisa faithful, tidak bisa setia dengan visi orang lain, dia gak akan bisa setia dengan visinya sendiri. Mari belajar lihat diri sendiri sebagai anak rohani. Dan kalau kita bisa mengerti apa artinya menjadi anak bagi yang kelihatan, anak kandung bagi papa mama, kita bisa menjadi anak rohani bagi gereja dan bagi gembala. Kemungkinan besar kalau kita kepada yang kelihatan, kita tahu bagaimana menganakkan diri. Kepada yang gak kelihatan, kita ngerti bagaimana menjadi anak Bapa surgawi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita untuk melihat, generasi yang fasik harus lenyap. Kalau Allah mau bekerja lebih lanjut, kalau kebangunan rohani berkat mujizat yang kita alami di satu generasi harus diteruskan kepada berikutnya sebagai anak-anak panah, maka kita harus lenyapkan pemberontakan dari generasi sebelumnya. Tidak boleh ada pemberontakan. God never blesses rebellion. Tuhan tidak pernah memberkati pemberontakan. Terapkan sikap seorang anak. Karena itu saya sarankan, siapapun kita yang masuk ke dalam gereja manapun, tidak harus Mawar Sharon, berdoa dulu. Di mana Tuhan tuntun kita untuk tertanam, di situ belajarlah tunduk. Sekali lagi saya ucapkan, belajarlah tunduk. Belajarlah menundukkan diri di dalam sebuah gereja itu. Siapapun juga yang masuk sebagai jemaat, hargai gembalanya sebagai orang tua rohani. Ini termasuk kepada setiap satelit yang menyaksikan saya sekarang, khususnya yang baru seperti Cirebon dan sebagainya. Tolong aku nggak tahu apakah Anda juga dengarkan saya sekarang. Tapi ingat, kalau kita masuk ke sebuah gereja, cintai gembalanya sebagai papa.
Jangan mencoba untuk punya agenda sendiri, apalagi setir kanan kiri. Belajar dulu. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu kenapa bawa kita masuk ke gereja kalau cuma hanya untuk dengar khotbah kita bertumbuh? Bisa lewat internet. Kenapa Tuhan masukkan ke persekutuan orang benar? Adalah supaya kita belajar menganakkan diri dulu. Dan itu tidak mudah. Belajar tunduk itu tidak gampang. Tapi siapa bisa lewat ujian ini? Biasanya Tuhan akan percayakan dia. Layaknya Tuhan mempercayai seorang bapak. Dipercayakan banyak hal nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya dikatakan di sini di ayat 1b, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ini luar biasa. Ini penghangusan total. Sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Kalau pada saat hari Tuhan yang dahsyat itu menyala seperti perapian. Kalau mau tutup lembah, tutup sama sekali, jangan ada celah. Kalau mau ratakan gunung, ratakan, jangan ada gundukannya. Tuhan mau bapak ayah menjadi ayah benar. Benar-benar punya. Gak hanya statusnya, tapi fungsinya. Tuhan mau juga anak untuk betul-betul mengerti penundukan diri. Ini luar biasa. Kenapa begitu? Karena ini kerinduan ini langsung datangnya dari Bapa dan Yesus. Waktu saya berada kemarin pelayanan minggu lalu itu tidak di dalam negeri, saya sedang merenungkan, Tuhan bicara sama saya. Tahukah Philip, seperti Roh Kudus bicara, Bapa itu ingin menghapuskan tanpa ada kelihatan sisa-sisanya generasi yang tanpa anak. Bapa ingin mengubah hati ayah-ayah yang hanya statusnya papa, tapi tidak pernah bicara sama anaknya. Yang hanya statusnya ayah, tetapi anaknya dikutuki lewat mulutnya. Bodoh. Anak kayak begini, mana bisa, malah justru mengecilkan semangatnya, mematahkan dan berkata, taunya hanya dompleng doang. Taunya hanya bisa pakai uangnya papanya saja. Anaknya dibodoh-bodohkan terus. Tidak berguna. Bojai, capjai. Gak berguna loh. Gue punya anak ini rugi dan sebagainya. Bapak ingin mengubah pengakuan ayah-ayah sampai pada taraf di mana ayah-ayah yang gak peduli sama anaknya, yang absen, Tuhan mau ubah. Bapak itu rindu. Saya jadi ingat kitab Kolose yang berkata, Tuhan gak datang itu karena Bapak mau pulihkan sesuatu dulu. Salah satu yang Tuhan mau pulihkan adalah hati Bapak. Krisis global ini harus dimulai dari gereja kebangkitannya. Saya sedih melihat tidak lama yang lalu sekali lagi waktu makan, kedengarannya kok kami suka makan-makan ya. Memang kami juga hobi kuliner. Waktu saya melihat di depan saya ada seorang anak dan ayahnya, anaknya umur 10, usia anak saya. Papanya merokok di depan anaknya. Padahal sama-sama makan. Saya nggak menghakimi papanya nggak cinta anaknya, cintalah. Tapi dia mengasihi menurut apa yang dia pandang baik. Ayah seperti ini perlu belajar firman Tuhan untuk tahu apa yang baik. Nggak usah firman lah ya. Belajar dari medis saja dulu deh. Second hand smoking is evil, is bad. Dia merokok di depan anaknya. Nah anaknya nggak tanggung. Sang papa pasti cinta anaknya. Tapi sang ayah bertindak seolah-olah anaknya tidak di depannya. A sonless father. Ayah yang sebenarnya memiliki anak tapi tidak punya anak di dalam hatinya. Peduli amat gua ngerokok di depan lo. Belum lagi kita bicara tentang teladan hidup. Belum lagi bicara soal paru. Enggak usah tentang teladan hidup lah. Tentang paru-paru saja. Anaknya nggak kalah. Anaknya punya ayah. Tetapi tidak. Anaknya punya papa tapi nggak punya ayah di dalam hatinya. A fatherless son. Kerinduan Yesus adalah mengubah hidup anak-anak muda ini. Anaknya papanya lagi ngerokok di depannya, makanan di depannya, dia main Nintendonya. Saya melihat itu baru berapa hari yang lalu. Secara profetik Tuhan bicara, ini akan aku ubah nanti. Lewat gerejamu, gereja kita maksudnya. Dan lewat nanti acara di Sibek ITC 8 November nanti. Bapak ingin mengubah ayahnya, Yesus ingin mengubah anaknya. Taruh Nintendomu, di depanmu itu papamu. Mumpung masih ada, jangan nanti nangisi di kuburannya. Taruh Nintendomu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ngerti, kerinduan Yesus adalah mengubah anak-anak muda itu. Anak-anak kecil itu. Kerinduan Bapa adalah mengubah ayahnya. Dan siapa agen perubahnya? Allah Roh Kudus.
Dia datang menjamah. Itulah sebabnya anak muda ketika di AOG, waktu di KKR kita maju ke depan atau di CG kita nangis-nangis, lalu habis itu pulang bisa ampuni papa mamanya. Bisa bilang I love you, bahkan itu Roh Kudus kerja membawa misi Yesus di hidupnya. Ada ayah-ayah datang ke gereja kayak begini, dengar khotbah seperti ini, baru sadar, aduh selama ini gua salah. Pulang, Anda mulai memperhatikan keluarga Anda. Siapa yang mengubah Anda? Ketika itu Anda dijamah Roh Kudus di gereja, dan Anda langsung nangkap misinya Bapak. Misi Bapak tercapai. Tuhan, Bapa dan Yesus dan Roh Kudus bekerja sama untuk memastikan sisa-sisa bahkan sampai cabang akarnya pun lenyap total. Dan ini harus dimulai di gereja. Gereja itu patron bangsa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gereja kotor, negara korupsi. Negara bisa korupsi, gereja bersih, sebentar lagi negara akan mengikuti. Saya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Termasuk pendeta. Saya tidak memungkiri ada orang-orang yang kecewa dengan pendeta. Saya nggak bisa marah. Tapi jangan sampai semua dipukul rata. Pendeta memanipulasi, memanfaatkan jemaat. Ada di mana-mana, namanya manusia, mesti ada. Di mana ada gagak pasti ada burung hitam. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, but we need to restore this. Kita perlu pulihkan. Doakan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Anda, di kota Anda, supaya mereka bersih, mencerminkan Kristus selalu. Doakan kami, supaya kami bisa memulihkan rasa percaya ini. Jadi kayak begitu. Jadi saya sekarang Tuhan lagi latih para hamba-hamba Tuhan untuk bisa mengasihi jemaatnya dengan murni. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang kita lanjutkan ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ini bicara tentang kesembuhan batin di 2 generasi itu akan terjadi. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Seperti anak lembu lepas kandang, bicara kita akan semua, baik generasi tua maupun muda, dipulihkan roh anaknya dulu. Aku tahu aku ini seorang anak. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Artinya di ayat 3 kamu akan mengalami kemenangan itu. Itulah intisarinya. Akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kalau gilang itu satu generasi, gemilang itu bergenerasi-generasi. Kau akan mengalami kemenangan bergenerasi-generasi. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Ini sebuah janji untuk menyongsong kedatangan Tuhan di dalam kemenangan. Sebuah kalimat muncul ketika saya melayani kemarin minggu lalu. It takes a young man's vision to fulfill an old man's dream. Dibutuhkan visi seorang anak muda untuk menggenapi mimpi orang tua. Apa gunanya papa mama bisa cuan banyak kalau anaknya bodoh? Bisa dalam 1 hari atau 1 minggu bangkrut total. Apa gunanya kita punya nama harum? Anak kita jadi seorang kriminal, semua orang nanti berkata, anak siapa itu? Marga kita yang disebut. Mari kita belajar untuk memiliki visi jauh ke depan. Kita harus bantu anak-anak muda di lingkungan kita, di masyarakat kita, di Surabaya, di sekitarnya, di kampung kita. Dan jangan jauh-jauh, di rumah kita dulu. Bantu mereka untuk menemukan visi Yesus dalam hidup mereka. Kita harus belani. Itulah sebabnya Gereja Mount Sharon, kita mati-matian. Kita mati-matian mau jangkau yang muda. Kita sekarang bahkan lebih muda lagi, anak-anak kecil. Kita harus bantu mereka. Karena semua yang kita bangun ini bisa hancur di tangan mereka loh. Bisa hancur di tangan mereka. Mari kita belajar lebih daripada sebuah perusahaan yogurt di Amerika Utara. Itu yogurt disimpan, itu dari zaman engkongnya. Ketika dia bikin yogurt itu, makanya nggak ada duanya. Kalau Anda tanya di mana, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ini saya cuma pernah lihat gitu aja. Saya bukan penggemar yogurt, ya. Tapi saya juga nggak tahu alamatnya. Tapi menarik bagaimana engkongnya itu simpan, kakeknya itu simpan untuk cucunya sampai anak cucunya. Luar biasa ya. Disimpan dasarnya, nggak tahu ya gimana lah. Saya ini orang awam soal gitu. Itu disimpan sampai ke bawah. Kok kakeknya nggak mikir? Yang penting tenang di zaman gua. Anak gua makan apa terserah dia, belajarlah, yogurt aja dipersiapkan. Sehingga perusahaan ini sekarang tidak ada duanya. Orang mau buka kanan kiri, tidak ada gunanya. Pelanggannya tetap, karena rasanya lain. Coba bayangin, yogurt aja dipikirin kayak begitu.
Bapak, Ibu, Saudara, ayo kita pikirkan ke anak-anak kita, kita persiapkan mereka. Jangan nanti ketika mereka dewasa sudah agak telat. Sekarang waktunya. Ini juga prakteknya gimana bagi setiap Anda? Papa, Mama, cepat perhatikan anak-anak kita. Mari, sebelum mereka suatu hari panggil kita Om dan Tante. Ya, kita lihat sekarang di ayat yang keempat. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku. Nanti kita belajar sedikit tentang Musa. Di Gunung Horeb untuk disampaikan pada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Musa ini luar biasa. Musa salah satu figur ayah secara rohani yang menurunkan Taurat turun-temurun. Musa menciptakan lagu, kalau Anda lihat di Perjanjian Lama. Dengan lagu dia turunkan ke anak-anaknya value atau nilai. Luar biasa. Musa ini seorang hamba Tuhan yang mempersiapkan generasi berikutnya. Bahkan dia menubuatkan, nanti suatu hari akan ada nabi seperti aku dibangkitkan dari antaramu. Dan ada satu hal yang merupakan, menurut saya, membuat Musa tidak terlupakan, bukan karena dia membelah Laut Merah. Tapi Musa punya visi untuk generasi berikutnya. Dan dia bukan hanya visi seperti Daud, dia mempersiapkan. Itu jarang, banyak orang yang jarang melakukan sampai ke sana. Coba saya jelaskan dulu teorinya, nanti saya akan mulai sedikit masuk ke prakteknya. Aplikasinya Anda harus minta hikmat Roh Kudus, karena khotbah seperti ini tidak bisa hanya sekali didengar, Anda harus renungkan. Nanti akan muncul nuggets atau muncul butir-butir indah. 1, 2, 3 homework atau PR Anda. Ini termasuk saya. Ayat yang ke-6. Ayat ke-5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi dibutuhkan seorang Nabi Elia, dengan kata lain di ayat 5, untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Tidak bisa Tuhan bekerja seorang diri saja, dibutuhkan orang-orang yang taat dan peka. Karena itu apa yang saya sampaikan di sini, ini adalah untuk mengajarkan kita untuk menemukan peran kita. Bagaimana menghapus sebuah generasi tanpa ayah dan generasi tanpa anak. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Pertama-tama hati bapak harus kembali berbalik kepada anak-anaknya. Ini sangat manusiawi. Harus ayah dulu dong yang mengambil inisiatif. Tapi meskipun demikian, orang muda juga bisa ambil inisiatif. Saya melihat ada banyak orang-orang muda di gereja kita ini yang bertobat terima Tuhan melalui gereja kita. Ini adalah orang-orang anak-anak Tuhan generasi pertama yang malah bawa papa mama. Puji Tuhan untuk orang-orang muda seperti itu. Padahal seharusnya lewatan tatanan, harusnya mereka meresponi saja. Orang tua yang harusnya dilawat Tuhan dulu. Ya, tapi saya bersyukur ada anak-anak muda yang mau taat sama Kristus. Tapi ayat 6 bicara tentang yang lumrahnya dulu. Hati bapak harus kembali ke anak dulu. Karena itu poin nomor 1 yang saya sampaikan dalam khotbah saya hari ini. Jangan gagal jadi bapak. Mari kita buat komitmen tidak gagal jadi bapak. Ini adalah suara hati Bapa Sorgawi. Jangan gagal ya nak jadi bapak. Ketika engkau mulai memimpin, memimpinlah dengan baik. Ketika engkau mulai menjadi kepala keluarga, benar-benar kepalailah keluargamu. Jangan sampai jangan sampai keluarga Anda seperti tubuh tak berkepala. Jagai. Ini kerinduan hati Bapak Sorgawi. Jangan gagal jadi bapak. Ini bisa di perkara sederhana. Contohnya, kalau kita lagi makan malam bersama-sama. Makan siang sih boleh cepat-cepat. Saya malah sarankan cepat-cepat, tapi jangan sampai tersedak. Makan siang tuh jangan lama-lama, nggak usah ngopi sama teman-teman. Seperlunya saja. Nyantai itu jangan siang hari, agar jangan sampai mengambil waktu keluarga ngelembur nanti. Selesaikan. Cepat kembali. Makanan terlalu asin, terlalu apa, nggak usah dirasakan. Makanan siang harusnya menjadi saat di mana ayam dan sapi tidak ada bedanya di mulut kita. Malam, nah di situ yang beda. Kalau pas kita kumpul dengan keluarga, taruh gadget dan HP kita. Saya ceritakan di kebaktian pertama tadi di Ketawain Jemaat. Saya barusan aja kemarin, waktu gini loh, saya biasanya selalu menghidupi khotbah saya sendiri atau mempraktekkan khotbah sendiri. Tapi sekali-kali namanya manusia luput juga hal-hal yang kecil seperti sebagai berikut. Waktu lagi makan sama-sama, saya lagi HP saya
Gak tahu ada urusan apa, saya lagi begini. Tiba-tiba di seberang meja sebelah sana ada sindiran lembut, halus namun mengena. Keluar dari darah daging saya sendiri. Tiba-tiba berkata, according to Pastor Philip, menurut Pastor Philip yang di gereja, kalau makan, taruh HP, matikanlah. Saya lihat anak saya berbicara. Bukan yang ini, yang satunya lagi. Saya tersindir sebagai generasi yang arogansi. Anak muda lu tahu apa? Anak kecil lagi. Kalau Anda mau melihat komunikasi itu terbangun dan diberkati, Anda harus bisa mengakui yang benar dan yang salah. Bukankah itu pendidikan dasar? Saya berkata, oke. Oh iya. Sorry, Daddy lupa. Saya berkata, sorry loh, I'm sorry. Saya matikan langsung. Tapi ternyata anak saya kurang puas. And according to Pastor Philip, menurut Pastor Philip, mau ngomong yang lainnya lagi. Saya bilang, oke, enough. Cukup. Nggak apa-apa. Saya ditegur. Saya nggak merasa kurang ajar. Kalau zaman dulu ya, didikan kolot kan nggak boleh ngomong sama sekali. Papa selalu benar. Dan jikalau papa salah, lihatlah peraturan pertama, papa selalu benar. Nggak apa-apa. Saya belajar untuk menerima. Tapi jangan gagal jadi ayah. Taruh HP-nya. Tanya, gimana harimu hari ini, nak? Gimana harimu hari ini? Kalau kita keluar makan, hari keluarga, taruh semuanya. Ada yang komplit, saya pernah lihat. Anak main, lagi chatting, papanya makan sendiri, nggak lihat keluarganya makan, terus konsen ke foodnya. Makan. Mamanya nggak kalah seru yang terakhir saya lihat. Tiba-tiba ada bunyi tring, mamanya main game. Waktu kita lagi makan itu sama-sama saya lihat, lucu sekali. Satu-satunya nggak pegang gadget adalah maknya. Omanya di sebelah mencoba untuk gatokkan mereka, ngerti maksudnya. Maknya itu nggak tahu ini yang mana yang anak mana mantu, saya nggak tahu. Tapi dia coba membuka pembicaraan 1, 2, 3 ke cucu, dan tidak heran anak-anaknya semua begini. Bapak, ibu, saudara, simple aja. Be a father. Be a father. No, you are already a father. Do a father. Ya, jangan itulah teriakan anak yang tanpa. Jadilah seorang ayah, bukan jadi, lakukan seorang ayah. Do the work of an evangelist. I don't care. Saya nggak peduli ada orang kasih saya kartu nama evangelis ini, evangelis itu. Karena firman Tuhan berkata lewat Paulus kepada Timotius, do the works of an evangelist. Do an evangelist. Saya nggak peduli kita punya anak 7, 10. Kalau hobi nomor 1, anak nomor 2. Oh, sukacita itu lebih ketika dengan hobi kita ajak anak kita bersama-sama menikmatinya. Itu luar biasa. Jadi gampang aja yang simpel, yang ajarlah anak Anda berbicara ya. Lalu yang berikutnya jangan gagal menjadi papa. Itu seperti apa ya? Gariskanlah masa depan mereka. Gariskanlah masa depan anak Anda. Bukan hanya ketika mereka masih kecil, ketika Anda perlu memilih sekolah untuk mereka. Tetapi justru ketika kita semakin tua. Cepat aja buka beberapa ayat ya. Munculkan di depan sini bilangan tadi yang saya sudah siapkan, bilangan 29 ayat 12-13. Bilangan 29, munculin aja. Saya mau tunjukkan Musa sedikit ya. Bilangan 27 ayat 12 sampai 13. Bilangan 27. Tuhan berfirman kepada Musa. Lihat ini Musa ya. Dia menggariskan masa depan anak rohaninya. Naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan pada orang Israel. Berhenti sebentar di sini. Kalau ini sih no problem, semua orang sih punya visi sendiri. Tapi Musa mengerti, mimpinya akan bergantung, apa jadi kenyataan akan bergantung visi seorang muda yang melanjutkan. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Sesudah engkau memandangnya, pandang dulu ya Mus, ya Tuhan ngomong sama Musa nih, Mus pandang ya Mus, maka engkau pun juga akan dikumpulkan pada kaum leluhurmu. Ini tabu di gereja di Indonesia, bicarakan kematian. Masa sebelum meninggal bicara warisan. Nah tapi kalau Anda tidak bicara sekarang, nanti pengacara yang berbicara. Harus, pumpung masih sehat, masih utuh, masih berdua. Bicara plannya apa? Sebab anak itu bergantung plan kita. Itulah sebabnya kita ayah. Gak pernah telat kok. Bicarakan sekarang.
Ekspektasi Anda. Ini Musa, belajar dari Musa. Gariskan masa depan. Ini sebuah bangsa malah bergantung. Karena anak Anda akan menjadi pengubah bangsa. Engkau pun juga akan dikumpulkan pada kaum leluhurmu. Sama seperti Harun abangmu dahulu. Harun sudah almarhum saat itu. Sekarang buka di ayat, terusin ayat 15 kalau nggak salah ya. Tadi saya tulis 15 sampai 20, berapa? 20 ya. Munculin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang. Yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk. Dan membawa mereka keluar dan masuk. Supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Tuhan, aku menolak segala ambiguity atau segala sesuatu kebeluran, ketidakjelasan. Aku menolak itu. Musa ini mengambil keputusan luar biasa. Lihat berikutnya. Lalu Tuhan berfirman pada Musa, ambillah Yosua bin Nun. Ingat, yang bersama dengan Musa adalah Yosua dan Kaleb masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi dia berkata, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya. Nanti saya akan kasih aplikasinya sedikit contoh-contoh. Di dalam contohnya, dalam setiap keluarga yang berbeda-beda profesi jalur hidupnya. Ayat berikutnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliasar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Bapak ibu saudara, kalau Anda punya anak 3, Anda sebuah pemimpin perusahaan. Anak Anda bukan lagi orok atau bayi. Semua sudah mulai satu-satu hampir lulus. Anda suami istri atau apalagi sudah lulus, mulai bicarakan. Sebenarnya Anda satu mengharapkan anak Anda itu nanti teruskan bisnis Anda atau tidak. Kalau tidak, jangan digandoli. Beritahu langsung supaya dia bisa kembangkan karir. Kalau iya, siapkan jalan. Dari 3 anak, mana yang CEO? Anda harus jelaskan. Atau ketika kita semakin tua, orang Indonesia nggak biasa dengan ini yang namanya menulis surat wasiat. Tapi kalau kita nggak tulis, hari-hari ini saya juga menangani beberapa kasus-kasus yang ditinggal dadaan oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Sehingga uang orang tua sendiri sekarang di bank nggak bisa keluar. Tidak pernah diurus. Dan itu jadi bingung buat keluarganya. Bukannya mewariskan sebuah jalan tol dan memberikan sebuah PR yang harusnya diselesaikan di generasi sebelumnya. Bapak ibu saudara, saya ajak Anda, kebudayaan kita ini indah. Indonesia adalah sebuah kebudayaan yang ramah. Dan bahkan banyak sungkannya, kalau nggak hati-hati bisa basa-basi. Banyak sungkannya. Jadi beberapa hal otomatis tabu. Tapi saya bicara sesuatu yang lebih maju. Kebudayaan kerajaan sorga itu selalu memikirkan generasi berikutnya. Orang-orang muda akan mendapat penglihatan, itu vision. Anak-anak kecil sudah harus ada dalam nubuatan. Orang-orang tua harus punya mimpi dan mengartikan mimpi itu. Apa yang membuat Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya? Karena usianya nggak pas ketika dia ceritakan mimpi. Dia dianiaya oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur. Seharusnya orang tua yang punya mimpi malah nggak ceritakan sama anak-anaknya, sehingga anak-anaknya penasaran. Papa mama nanti gimana maunya? Mengerti bapak ibu saudari ya? Bisa menangkap ini ya. Yusuf dianiaya karena usianya waktu itu masih remaja kok ceritain mimpi. Harusnya yang bermimpi menurut Kisah Rasul dan Yoel adalah orang tua. Dan orang tua jangan bawa mimpi Anda mati ke kuburan Anda. Mumpung sekarang masih utuh, Anda mulai jelaskan apa garis. Hari-hari ini waktu saya berdoa untuk beberapa jemaat, saya kadang-kadang bisa melihat beberapa penglihatan. Dan saya sempat sampaikan kepada beberapa yang saya lihat itu. Saya bisa melihat, mungkin karena sekarang generasi yang lebih muda sudah semakin tua kali. Yang kecil dulu masih orok, bayi penyerahan, sekarang sudah mulai jadi anak-anak kecil yang lari kemana-mana. Saya pernah sampaikan pada beberapa jemaat dengan profesi yang berbeda-beda. Saya melihat anak Anda di dalam nubuatan Tuhan. Saya pernah melihat satu orang anaknya, saya bisa melihat boots atau melihat sepatu bootsnya, papanya dipakai oleh anaknya. Di dalamnya ada sepatu bootsnya anaknya. Saya sampaikan kepada beberapa orang yang saya sampaikan dalam profesi yang berbeda-beda. Untuk mengingatkan mereka, untuk mempersiapkan jalur. Mulai di mentoring ke arah mana yang Tuhan taruh di hati Anda. Mulai sekarang berbicara, jangan nanti kalau kita kena stroke. Kita tidak bisa tanda tangan, bahkan dengan tangan kita sendiri. Now, saya umur 40, saya masih jauh dari kuburan dalam nama Yesus. Tapi saya mulai memikirkan jalur itu. Bicara dengan suami dan istri, habis ini pasangan-pasangan. Keluar dari gereja ini, jadikan PR. We need to talk. Kita perlu bicara.
Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan mempersiapkan untuk mati, jangan salah ngerti. Tapi mempersiapkan untuk buah hati. Kita sekarang lihat beberapa ayat lagi, saya akan selesai. Coba munculkan di 2 Raja-Raja 20, 14-19. Ini adalah ayah yang absen. Ayah yang tidak peduli masa depan anaknya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini? Dari mana mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Berikutnya. Terus, lalu bertanya lagi, apa yang dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan pada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata pada Hizkia, dengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, semua akan amblas habis, ludes, diangkut ke Babel di zamannya anakmu. Tak ada barang yang ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Dari Anda seorang raja, nanti anak Anda pegawai semuanya. Lihat, tidak ada yang salah dengan pegawai, jangan salah ngerti loh ya. Tapi ini jatuh, dari konteksnya dia jatuh. Dia ini dari raja yang mulia. Anaknya semua jadi sida-sida. Sida-sida itu yang ngambilin tray makanan di zaman Babel atau di negara-negara yang merampas mereka. Kok bisa dari seorang raja keturunannya jadi tawanan? Karena ayahnya tidak mempersiapkan jalan untuk kerajaan, untuk kesuksesan itu diteruskan. Lanjutin. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tapi pikirnya asal ada damai. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Wow, ini ayah yang absen, Hizkia. Saya mau tunjukkan ayah yang gak absen. Ayah yang mau belani untuk memikirkan gimana yang terbaik, sekalipun nanti ujungnya tentunya setiap kita terserah anak-anak kita. Tetapi lihat Daud, munculin yang di Tawarik. 1 Tawarik 22, 2-5. Bedanya Hizkia dan Daud. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang-orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Perhatikan baik-baik. Daud seorang warrior. Dia itu perang. Dia tahu gimana membangun persenjataan perang. Kalau hari ini di dalam pemerintahan, Daud cocok menjadi menteri pertahanan. Menteri apa? Pokoknya yang selalu pikirannya berjual beli submarine. Bagaimana tambah tank. Ubah strategi, latihan bersama militer dengan negara tetangga atau dengan negara yang adik kuasa militernya dan sebagainya. Daud berpikirnya begitu. Dia keluar dari jalurnya. Itu namanya dalam bahasa Surabaya dibelani. Dia keluar dari jalurnya, bahkan dari personalitinya. Lihat, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang. Dia nggak tahu paku-paku. Daud tuh tahu peluru-peluru. Dan bagi tupai-tupai, mana tahu dia tupai. Dia membunuh Goliat, singa beruang, dia paham. Ini by the way, ini bukan tupai hewan ya, saya cuma intermezzo saja. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Next. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Terus? Karena pikir Daud, perhatikan pikiran Daud. Dalam nama Yesus pikiran Daud masuk ke pikiran kita. Apapun profesi Anda, untuk anak bangsa, anak rohani, untuk anak-anak muda, anak-anak kecil di lingkungan kita. Let us have, mari kita tangkap hati Bapak, jangan gagal jadi ayah. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dia bukan lakukan itu sebagai hinaan, tapi dia lakukan itu sebagai beban. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan harus luar biasa besarnya. Aku mau kasih dia curi start, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan. Senang sekali ini kata-kata berikutnya. Sebelum ia mati. I love it. Saya menyesalkan ada banyak orang yang hari ini pengacara yang harus melakukan tugas mereka, dan itu tidak free. Saya nggak melawan. Di sini juga di jemaat kita juga banyak juga profesi pengacara. Ada juga minimal. Tapi alangkah baiknya Anda bisa dapat rezeki itu dari orang-orang non-Mawar Sharon. Yang di Mawar Sharon nggak perlu jasa Anda, karena gembala pendetanya sudah ajari dari firman Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa klien Anda tambah banyak, tapi bukan dari sini. Dari sini semuanya sehat sekali. Amin Bapak Ibu. Mari jangan gagal jadi bapak.
Mari kita persiapkan. Saya mengatakan ini secara profetik, apapun itu juga, dalam konteks apapun juga. Siapkan Bapak Ibu. Saya umur 40 itu saya sudah mikirin sekarang. Ya, masing-masing keluarga lain-lain, tapi saya mulai pikirin ke depan gini dan gitu. Ya, secara rohani juga mulai muncul orang-orang di dalam bidang-bidang yang kita pegang. Miliki hati yang besar. Katakan kanan kirinya, miliki hati yang besar. Amin. Oke, yang salah satu aplikasi lagi jangan gagal menjadi bapak adalah jangan pernah kutuki anak Anda. Siapapun itu, jangan anggap itu sebagai saingan. Ucapkan perkataan yang positif tentang mereka. Seperti ayah terhadap si bungsu. Ketika bungsu kembali, ayahnya tidak mengungkit dosanya, tapi berkata, dia mati, sekarang dia kembali. Kata-katanya itu selalu positif, ya. Dengan cepat saja, jangan. Yang kedua tadi, hati bapak kembali ke anak. Kan sekarang hati anak kembali ke bapak, jangan gagal jadi anak. Mari kita belajar sebagai anak seperti Tuhan Yesus 30 tahun pertama hidupnya dibandingkan dengan 33 tahun seluruh hidupnya. Dia konsentrasi hanya menjadi anak di rumah Maria. Bapak, ibu, saudara, jangan kita gagal menjadi anak. Belajar dari Tuhan Yesus, kita jadi anak-anak yang loyal dan taat. Saya tidak akan bahas, ini nggak sempat untuk bicara tentang Gehasi. Ada satu ayat-ayat lagi tentang Gehasi, itu luar biasa. Tentang Lot dan Abraham. Tentang Gehasi. Kenapa Gehasi tidak mengalami mujizat seperti Elisa? Karena DNA-nya nggak bisa turun, karena Gehasi nggak loyal. Gehasi itu orang yang menjual malah. Bapak, ibu, saudara, kalau Anda masuk ke pernikahan, tutup pintu belakang, tidak ada harapan perceraian. Kalau Anda mau bertumbuh dalam sebuah gereja, dan ini bukan keluar dari roh posesif saya mengatakannya, Anda harus hidup mati, Anda sudah berpikir demikian, aku di gereja itu bertumbuh, berbuah, ketemu Tuhan. Dengan papa mama juga sama, jangan pernah menyesali mereka. Pertanyaan, mengapa kok dia adalah ayahku? Jangan pernah keluar dari mulut Anda, sebab tidak ada jawabannya. Termasuk mereka yang telah dilecehkan, saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Mengutuki Tuhan malahan, kenapa kok dia adalah ayahku? Itulah misteri sorga, kita tidak pernah tahu. Tapi Alkitab berkata apa? Alkitab berkata bahwa kita tetap perlu menghormati orang tua kita agar panjang umur kita. Menghormati orang tua tidak sama dengan mengaguminya kalau orang tuanya adalah bandit. Tetap harus menghormati. Gimana kalau orang tuanya adalah single parent, nggak tahu papanya yang mana? Kasus gini ada loh ya. Ternyata mamanya adalah seorang pelacur. Bagaimana aku bisa menghormati orang tuaku? Ibuku seorang pelacur. Alkitab tidak pernah salah, menghormati itu menghormati. Menghormati tidak sama dengan mengagumi. Wow, tahu nggak, mamaku pelacur. Nggak bisa begitu. Tapi Anda tidak perlu menyangkal dia seperti malin kundang. Kalau mamanya lagi sakit, obatkan. Sekalipun dia adalah seorang wanita tidak baik. Tetap perlu melakukan bagian kita sebagai anak. Jangan lihat kesalahan orang tua kita berapa. Kesalahan mereka mungkin lebih besar. Kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau seluruh sekolah pesing, kan yang salah gurunya. Tapi hai murid, jangan tuduh kencing orang tuanya. Lap sendiri, kencing sendiri. 80% mungkin salah papa mama. Anak muda kan sering merasa dirinya paling benar. Nggak fair. Hari ini kalau di Amerika sering kali orang berkata, it's not fair. Where's my right? Mana hakku? Oke. Saya kan bisa bicara sama anak muda nih. Oke, nggak fair wis. Papa mama yang salah wis ya. Nggak apa-apa. 80% salah papa mama. Tapi Anda nggak berani loh ya. Hapuskan 20% bagian Anda. Mana ada orang di sini berkata, aku nggak salah sama sekali. Berarti orang itu pendusta, kata 1 Yohanes. Dia membuat Tuhan juga jadi pendusta karena Tuhan menyebut kita sebagai orang berdosa. Masa Tuhan salah? Mungkin kesalahan papa mama 80%, kesalahan kita 20%. Jangan hiraukan 80% salah papa mama. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita 20% itu. Dan 20% kesalahan kita adalah 100% tanggung jawab kita untuk minta maaf sama mereka dulu. Biasakan sebagai anak terhadap papa mama atau terhadap mertua untuk say sorry kalau memang dibutuhkan. Anda dan saya harus membiasakan seperti itu. Siapapun juga kita. Sorry kita itu harus 100% tanggung jawab kita. Sekalipun kalau kadang-kadang kita yang salahnya lebih sedikit. Karena seringkali salah kita lebih banyak. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda bisa menangkap konsep-konsep ini. Jadi menghormati tidak harus mengagumi. Menghormati itu berarti belajar untuk
meneruskan keberhasilan, meneladani keberhasilan. Nih, saya kasih nih ya, definisinya menghormati. Meneladani keberhasilan mereka dan tidak mengulangi kegagalan mereka, namun tetap berbicara positif tentang mereka. Jangan seperti Ham, anak Sem, Ham, Yafet, anaknya Nuh yang dikutuk karena menceritakan ketelanjangan papa mamanya. Kalau Anda dan saya tidak punya kata-kata baik yang kita ucapkan tentang orang tua kita, mending jangan bilang apa-apa. Ngomong yang lain, alihkan perhatian, bicara yang lainnya saja. If you've got no positive things to say about your mother and your father, say nothing. Jangan bicara apa-apa. Teladani keberhasilan mereka. Jangan ulangi kegagalan mereka, namun tetap bicara yang positif tentang mereka. Hormatilah papa mamamu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Dan itu termasuk juga dengan pendeta, gembala. Bapak Ibu Saudara, baik itu buat Mawar Sharon maupun buat gereja-gereja lain. Mari jemaat Mawar Sharon, kalau Anda ketemu dengan orang di masyarakat yang datang tuh bicara dengan Anda, jelek-jelekin pendetanya atau pendeta mereka yang siapa yang tahu, meskipun tidak ada urusan sama kita, Anda mungkin lebih marah kalau pendeta sendiri dikata-katai. Tapi harusnya kita sama marahnya kalau dengar siapapun dikata-katain di luar jurisdiksi orang itu. Jadi saya mau ajarkan pada jemaat Mawar Sharon, kalau Anda dengar orang ngerasani tentang pendeta, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda tahu apa gunanya, dia ngomong juga apa faedahnya, toh nggak bisa mengubah apa-apa, mending alihkan perhatian. Nggak usah konfrontatif, dalam nama Yesus, nggak usah gitu ya. Iblis lepaskan, nggak usah gitu. Ini bukan KKRT itu hell. Alihkan, ya. Bahkan kalau ada orang datang ke CG Anda, lalu ceritakan kejelekan pendetanya, Anda mesti berkata, Anda harus bela dignity gembala itu. Biar dia salah pun, Anda tidak membenarkan, tapi Anda perlu meredakan pembicaraan itu, bicara yang lain yang membangun. Jangan biasakan telinga mendengar kejelekan papa orang lain. Bukan urusan kita. Belajar untuk tidak mengindahkan. Apalagi ada orang tertentu itu nggak berhikmat. Saya masuk ke toilet pria. Toilet pria itu kan bersaudara. Anda yang nggak pernah datang ke toilet pria nggak tahu kan? Kalau toilet wanita itu semua eksklusif satu-satu, setiap kamar sendiri. Kalau pria nggak, kita berdiri berjejer samping-sampingan. Shalom. Anda kan mengerti maksud saya. Saya datang masuk ke situ. Aduh. Itu dua orang berdiri bersampingan. Ngomongnya keras lagi. Bicara tentang kejelekan seorang pendeta. Saya setuju yang mereka katakan. Maksudnya itu kebenarannya memang fakta. Saya sedih di hati. Anda nggak lihat orang yang masuk ke WC ini mana ada tulisnya Kristen doang. Kan ketawa. Bahan tertawaan. Nama Tuhan yang rugi kok, bukan nama pendeta kok. Pendeta mati, orang udah lupa tempatnya. Yesus selama-lamanya. Love your Jesus please. If you don't love any pastor, just love your Jesus. Aduh, orang mau saya cubit dari belakang. Gitu ya. Hampir saya cubit, tapi enggak lah. Nanti saya bawa anak saya. Untungnya anak saya cuek-cuek gitu-gitu. Kalau enggak saya tutupi telinganya. Tapi anak orang lain keliling sana saya enggak tahu. Anak orang Kristen lain yang tersandung. Orang-orang non-Kristen yang salah paham. Oh gitu, dasar lihat Kristen gini-gini. Padahal nggak gitu loh, kekristenan nggak gitu. Itu fakta cuma satu tetes di tengah samudera. It's not like that. Be wise. Kalau itu salah satu jemaat Mawar Sharon, ternyata bukan kok. Mereka noleh, lihat saya tunggu. Kalau ada Mawar Shalom gitu saya tegur langsung. Kalau jemaat Mawar Sharon. Tapi nggak ada Shalomnya ya sudah, nggak kenal saya. Ya nggak urusan saya kan. Tapi saya mau beritahu pada Anda, kalau Anda jemaat Mawar Sharon yang sedang bersaudara di dalam kamar mandi itu, please beritahu, sorry ya, Bu ngomong yang itu ya, yang lain ya. Bu ngomong itu, kita ngomong yang lain saja. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Belajar never entertain yang namanya merusak gambar ayah siapapun. Ayah gagal, tetap adalah papa seseorang. Jadi jemaat Mawar Sharon seperti ini, pulihkan kepercayaan di negeri. Dan kita akan melihat berkat Tuhan akan turun-temurun dalam kehidupan kita. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus tercinta. Haleluya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan
atas pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Mari kita panggil Dia Bapa, sama-sama katakan, Bapa di surga, kami cinta Kau. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan atas pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih materaikan firman-Mu dengan PR-PR yang berhasil kami kerjakan di dalam hati, dalam spirit Bapa dan spirit anak itu. Tuhan, di dalam nama Yesus, pulihkan setiap hubungan, pulihkan setiap anak, setiap cabang. Dan Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, beri kami hikmat bagaimana kami berjalan di dalam kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, untuk hari-hari ke depan Kau semakin melawat anak-anak muda di antara kami, semakin melawat anak-anak kecil juga. Kau bangkitkan generasi-generasi anak panah untuk menyongsong kedatangan Tuhan dan melanjutkan pekerjaan kami dan menyempurnakannya. Terima kasih Bapa. Berkati setiap keluarga di tempat ini ya Tuhan, dan setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan Yesus, menjadi tangan-tangan yang membangun kerajaan sorga. Pulanglah, mari kita angkat tangan kita membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan setia dari Yesus Kristus, pengurapan, penyertaan dari Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluar masukmu mulai hari ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. God bless you.